Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube saya. Dalam video kali ini kita akan menerapkan integral tertentu di bidang ekonomi dan bisnis. Ya, ini dalam video kali ini fokus pada integral tertentu saja. Baik, untuk yang pertama kita bahas tentang surplus konsumen. Jadi surplus konsumen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang ya. Kita bisa lihat untuk grafiknya itu seperti ini. Ini misalkan fungsi permintaan sama penawaran seperti ini. Kemudian ada surplus konsumen CS-nya itu ini ya. Ini. Kemudian cara menghitung surplus konsumen itu bagaimana sih? Di sini besarnya surplus konsumen bisa kita hitung dari CS. Untuk simbolnya surplus konsumen itu CS ya. CS ini sama dengan integral dari 0 QE FQ DQ kemudian dikurangi QE dikalikan PE, di mana fungsi permintaan tersebut berbentuk P sama dengan FQ. Perlu diingat ya, ini nanti kalau ditanya FQ-nya apa sih, itu merupakan P. Atau kita bisa juga menuliskan bahwa CS-nya itu sama dengan integral dari PE sampai P topi FPDP. Kalau yang atas tadi diturunkan terhadap Q, kalau yang bawah diturunkan terhadap P. Dalam fungsi permintaan berbentuk Q FP ini sama dengan P topinya itu adalah nilai P untuk Q sama dengan 0. Kemudian penggal kurva permintaan pada sumbu harga ya. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan bahwa CS ini ada dua definisi. Yang pertama itu integral dari 0 QE itu FQ DQ dikurangi QE dikalikan dengan PE itu sama dengan integral dari FP DP, di mana batasnya itu adalah PE sampai P topi. Baik, untuk lebih jelasnya memang kita langsung ke contoh kasusnya ya. Misalkan ada soal seperti ini. Ini Q sama dengan 40 dikurangi 2P ya. Ini yang tingkat harga pasarnya itu adalah 10, berarti PE-nya ini adalah 10. Nah, dari sini kan kalian bisa hitung tuh, kalau PE-nya itu 10, berarti kalian bisa menghitung QE-nya itu sama dengan 40 dikurangi 2, kalikan P-nya diganti PE ya, diganti PE ini. Berarti 2 kalikan 10. Hasilnya berapa? 20 untuk QE. Selanjutnya yang harus kita cari lagi apa sih yang belum ada? Ini kan Q sudah ada tuh, QE sudah ada, PE sudah ada. Yang belum ada adalah FQ. FQ itu kan sama dengan P ya. Kita bisa hitung tuh. Tadi kan kita punya persamaan Q itu sama dengan 40 dikurangi 2P ya. Ini kita pindah ruas ke kiri untuk P-nya. Berarti kan negatif pindah ruas jadi positif. 2P sama dengan 40 dikurangi Q. Nah, ini kan bisa kalian tuliskan P itu sama dengan 40 dikurangi Q dibagi 2 ya. Ini berarti sama dengan P-nya itu sama dengan 40 dibagi 2 kan bisa ya, 20 dikurangi Q dibagi 2 0,5 Q itu ya. Berarti nanti untuk F Q nya itu sama dengan 20 dikurangi 0,5 Q. Nah, selanjutnya kalian langsung nih menggantikan yang diketahui tadi di persamaan ini. Ini kan 0 sampai QE, QE-nya 20, makanya di sini diisi 20. Kemudian FQ tadi kita sudah punya ini ya. 20 dikurangi 0,5 Q DQ, kemudian dikurangi QE, QE-nya tadi 20. Ini ganti 20. Kemudian PE-nya 10 diketahui. Dari situ kan kita untuk integral ini terhadap Q, makanya di sini integral dari 20 kan 20 Q ya, dikurangi integral 0,5 Q itu adalah
0,25 Q kuadrat. Nah, batasnya di sini adalah 0 sampai 20. Q-nya diganti itu, kemudian dikurangi 20 dikalikan 10, 200. Berarti ini adalah 20 kali 20 dikurangi 0,25 kali 20 kuadrat dikurangi 20 kali 0, kemudian dikurangi 0,25 kalikan 0 kuadrat. Berarti ini kan sama dengan 0 ya. Kemudian ini dikurangi 200 tuh dari sini. Selanjutnya ini kan 20 kali 20 kan 400. 400 dikurangi 20 kuadrat kan 400 dikalikan 0,25 100 ya. Berarti 400 dikurangi 100 dikurangi 200 dari yang ini. Hasilnya adalah 100. Ini adalah CS-nya atau surplus konsumennya. Mudah ya. Kita lanjut, ini kalau yang cara kedua. Kalau cara yang pertama tadi kan diturunkan terhadap Q ya. Kalau ini diturunkan terhadap DP. Yang belum diketahui apa sih untuk FP? Ini kan FP, F kecil, kan sama dengan Q ya. Sama dengan 40 dikurangi 2P. Ini sudah diketahui. Kemudian PE juga sudah diketahui 10. P topi yang belum diketahui ya. P topi itu merupakan apa sih ketika nilai P ketika Q-nya 0. Q sama dengan 0 berarti nilai P-nya itu adalah, kita bisa hitung di sini Q-nya 0 sama dengan 40 min 2P. Maaf ini kurang gini. 40 berarti 40 sama dengan 2P. P-nya sama dengan 20. Berat P topi ya ini. P topi, P topi, P topi. Oleh karena itu kita bisa tahu P topinya adalah 20. Kemudian kita jabarkan dari rumus ini tadi. Ini PE-nya tadi berapa sih? 10. Udah tahu ya dapatnya dari mana. Kemudian P topinya dapatnya dari sini tadi tuh. 20 juga. Kemudian FP itu adalah Q, dapatnya dari sini nih, 40 dikurangi 2P. DP diturunkan terhadap P. Nah, untuk integral dari 40 dikurangi 2P ini kan integralnya 40, integral itu adalah 40P dikurangi P kuadrat. Ini dari sini ya. Ini batasnya adalah 20 dan 10 ya, ini ketutupan. Setelah itu barulah kita masukkan nilainya 40 kali 20 dikurangi 20 kuadrat dikurangi 40 kali 20 dikurangi 10 kuadrat. Hasilnya adalah 100. Sama ya. Kalau yang benar hasilnya tetap sama ya. Selanjutnya kita bahas tentang surplus produsen. Ini mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Beda dengan surplus konsumen. Kalau produsen ini ya untuk grafiknya seperti ini. Kemudian langsung ke contoh saja. Kalau surplus produsen itu adalah PS ya. PS itu sama dengan QE kalikan PE. Ini untuk rumus umumnya. Untuk surplus produsen. Kemudian karena kita itu punya P 0,5 Q ditambah 3 ya. Ini kan untuk FQ itu sama dengan P. Nah, ini kita sudah dapat tuh P-nya. Kemudian tinggal masukkan ini kan untuk surplus produsen tingkat harga keseimbangannya itu adalah 10 ya. Harga keseimbangannya 10. P-nya itu adalah 10. Berarti kita bisa hitung untuk nilai QE. QE-nya ini kan PE. QE sama dengan, dapatnya dari mana? Dari persamaan ini tadi ya. Berarti kan ini 10 sama dengan
0,5 plus 3, 0,5 Q. Selanjutnya 10 dikurangi ini kan sama dengan 10. Berarti ini kita cari QA dulu ya. QA itu sama dengan tadi kita punya PE-nya kan 10. PE 10, QA-nya berarti dari sini. Berarti ini adalah 10 sama dengan 0,5 plus Q plus 3. Berarti ini pindah ruas jadi pengurangan 10 dikurangi 3, 7 sama dengan 0,5 Q. Berarti Q-nya itu sama dengan 14. QA-nya ya. QA-nya sama dengan 14. Kemudian untuk FQ itu kan sudah ini ya, ini FQ juga. Setelah itu baru kita masukkan. Yang tadi kita punya QE itu 14, kita masukkan ke sini. Kemudian PE kita masukkan ke sini. Kemudian untuk integral FQ kita masukkan persamaan ini. 0,5 Q ditambah 3. Batasnya adalah 0 sampai 14. 14 dari nilai QE. Itu diintegralkan terhadap Q. Nah, ini 140. Integral 0,5 Q adalah 0,25 Q kuadrat ditambah 3Q. Batasnya di sini adalah 0 sampai 14. Kemudian kita masukkan nilainya, ketemunya adalah 49. Itu cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua, ini PS sama dengan integral FP dP, di mana P-nya berjalan dari P topi sampai ke PE. Tadi PE kita sudah ketahui ya, sama dengan 10. Kemudian P topinya dapatnya dari mana? P topi itu ketika Q sama dengan 0. Tadi persamaannya apa sih? Persamaannya tadi kan P sama dengan 0,5 Q plus 3. P sama dengan 0,5 Q plus 3 ya. Berarti ini 0,5 kali 0 plus 3. Jadi di sini adalah 3 ya untuk P topinya. P topi 3. Kemudian FP itu merupakan Q ya. Tadi kan yang diketahui itu P sama dengan 0,5 Q ditambah 3 tuh. Padahal kalau FP itu sama dengan Q. Berarti kita ubah ini ke bentuk Q ya. Berarti ini pindah ruas jadi negatif 0,5 Q sama dengan 3 dikurangi P. Ini berarti kita sama-sama kalikan 2 ya. Negatif 2 sama-sama kalikan negatif 2, berarti ini adalah Q itu sama dengan negatif 6 plus 2P. Ini ya. Ini rumusnya. Jadi Q-nya ini adalah ini. Negatif 6 plus 2P. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nanti batasnya kan P topi sampai PE. Berarti P topinya adalah 3. PE-nya adalah 10. Kemudian FP-nya adalah negatif 6 ditambah 2P. Dapatnya dari sini. Kemudian DP. Nah, ini diintegralkan kan 6, negatif 6P tambah 2P kuadrat. Batasnya di sini adalah 3 sampai 10. Tinggal dimasukkan, ketemunya 49. Seperti itu ya, mudah sekali ini. Kemudian ada contoh lain untuk contoh soal penawaran dan permintaan. Di sini ada Q-nya adalah negatif 30. Negatif 30. Ini kurang geser ya.
penawaran dan permintaan, Q-nya itu adalah negatif 30 plus 5P, dan Q-nya ini adalah Q60 dikurangi 4P. Nah, hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Ini adalah untuk penawaran itu Q sama dengan negatif 30 plus 5P. Tadi kan bilangnya penawaran dan permintaan ya. Penawaran dan permintaan suatu barang masing-masing ditunjukkan. Berarti ini adalah penawaran, ini adalah permintaan. Untuk penawaran itu kan P sama dengan negatif 30 plus 5P. Berarti ini kita bisa ubah, pindah ruas ya. Ini kan sama dengan negatif 5P sama dengan negatif 30 negatif Q. Kemudian sama-sama dibagi negatif 5. Hasilnya adalah P sama dengan 6, kemudian plus 0,2 Q. Ini ya. Ini. Kemudian untuk permintaan tadi rumusnya adalah Q sama dengan 60 dikurangi 4P. Nah, ini kita bisa hitung, pindah ruas jadinya 4P itu sama dengan 60 dikurangi Q. P sama dengan 15 dikurangi 0,25 Q. Itu ya. Berarti keseimbangan pasarnya di sini QS itu sama dengan QD. Nah, ini tinggal disamakan tadi QS-nya berapa? Negatif 30 ditambah 5P, kemudian QD-nya adalah 60 dikurangi 4P. Ini sama dengan pindah ruas jadi 9P, ini pindah ruas ke kanan hasilnya 90, P-nya adalah 10. Nah, P saat keseimbangan pasar itu adalah PE. Selanjutnya dari sini kan kita bisa hitung tuh nilai Q-nya. Kita masukkan hasil PE ini ke fungsi ini. Kemudian kita peroleh untuk Q-nya ini adalah 20. Nah, ini merupakan QE. Kemudian untuk surplus konsumennya berarti di sini adalah integral FQ DQ dikurangi QE kalikan PE, di mana integralnya berjalan dari 0 sampai QE. FQ kan tadi kita sudah tahu ya, itu 15 dikurangi untuk FQ kan itu kan sama dengan P ya. P-nya tadi kita sudah hitung tuh. P-nya adalah 15 dikurangi 0,5 Q DQ dikalikan 20 kalikan 10. Nah, dari situ hasilnya ini adalah seperti ini. Hampir sama sih caranya dengan tadi. Ini diintegralkan hasilnya ini. Kemudian itu ya yang bisa saya jelaskan untuk penerapan integral tertentu. Nanti silahkan pahami materinya terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silahkan catat dan tanyakan dalam komentar atau di forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.